hal yang masih dinantikan atau gimana. Nah, coba kita lihat apa yang disebut di dalam masih di dalam ayat demi ayat. Ini penjelasannya semuanya terbuka untuk kita ketahui, untuk kita coba renungkan baik-baik. Ini semua dengan kalau kita mengurutkan ini, kita menemukan kebenaran yang sungguh luar biasa. Ini terkutip sebagian aja. Matius 16 ayat 28. Saya nggak tahu teman-teman adik-adik, pernahkah kita di dalam kebaktian atau apa ini terus kita ini pernah sharingkan ayat ini? Jarang sekali. Saya juga jarang untuk sharingkan dengan ayat ini. Ayat ini mengatakan gini, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati, belum mati, ya kan? Tetapi akan melihat Anak Manusia datang sebagai Raja di dalam kerajaannya. Wow, puji Tuhan. Ini satu hal yang perlu benar-benar kita pikirkan baik-baik. Ini kan masanya Tuhan Yesus. Di antaranya ada yang belum mati, tetapi Anak Manusia datang sudah dalam kerajaannya. Ini mengindikasikan timeline yang jelas sekali. Nah, yang dimaksud yang diantara ada yang belum mati ini siapa? Ini bicara kepada siapa? Nah, kita harus tahu kepada murid-muridnya. Nah, kalau tadi akhir zaman runtuhnya bait suci terus urutan ke bawahnya itu kedatangan Anak Manusia, itu merujuk kepada apa? Runtuhnya bait suci tahun berapa? Tahun 70, ya kan? Nah, berarti ini sebagai raja datangnya ini kira-kira tahun 70, ya kan? Itu ada yang belum mati. Siapa? Sejarah mencatat semua rasul itu anak buah Tuhan Yesus itu semua mati, dipenggal, dipantek balik atau sampai dengan kuda dan semua. Hanya satu. Siapa itu? Yohanes. Yes. Dia hidup 100 tahun lebih, tercatat dalam sejarah, ya kan? Nah, inilah yang dimaksud. Dia menyaksikan ini sebelum mati itu. Lukas 9 ayat 2 juga. Sesungguhnya ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Wow, ayat demi ayat begitu banyak. Coba kita rujukkan dengan yang baik, supaya kita tahu semua makna dari semuanya ini apa. Nah, ini ayat yang tidak bisa kita elakkan. Ayat terakhir dari kitab Yohanes. Petrus melihat murid itu. Siapa yang dimaksud murid itu? Yohanes. Karena Yohanes itu yang paling disayang, katanya. Aduh, paling berdekatan, terus selalu di dalam dadanya. Wah, kayak seperti ya kalau kita ingat itu dulu kalau kita pacaran juga begitu gitu ya. Nah, itu begitu dekatnya. Nah, murid itu, ini kayaknya Petrus ini agak sedikit usil dan ingin menanyakan sesuatu. Dia bilang, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? You punya kekasih muridnya itu. Tuhan Yesus menjawab apa? Kalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusan kamu, ikutlah aku. Tuhan Yesus sudah membuatkan bahwa Dia akan menyuruh Yohanes hidup sampai dia datang kembali. Wow, ini ayat yang tidak bisa kita interpretasikan apapun juga. Telak-telak jelas bahwa semasa Yohanes punya hidup itu Tuhan Yesus Kristus sudah datang. Konfirmasinya di atas ayat yang tertulis dengan baik ini. Maka itu Wahyu 1 pun mengatakan, ya kan, sama juga di awan-awan setiap orang melihat. Kata-kata melihat tuh optomonai atau apa ini? Ini bahasa kata aslinya melihat tuh melihat secara rohani, Bapak Ibu sekalian. Jangan diartikan. Ini Alkitab tuh unik sekali. Melihat itu ada yang rohani, ada yang jasmani. Misalkan di dalam Matius, orang yang hatinya murni akan melihat Allah. Nah, melihatnya apa? Nah, itulah
melihat itu artinya dalam arti rohani itu. Kalau orang yang percaya akan melihat Tuhan, orang yang tidak percaya tidak bisa melihat Tuhan. Itu Yohanes. Nah, kata-kata melihat juga seperti ini, dalam arti yaitu arti rohani itu. Dunia semua orang percaya itu akan melihat karena tahu bahwa Kristus sudah ada di diri kita semua itu. Itulah yang dimaksud situ. Matius 26 mengatakan ini, mulai sekarang. Ini dia bicara kepada ini imam besar ini. Ya, mulai sekarang melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, datang di atas awan-awan di langit. Ini semua adalah rujukan dengan nubuatan nanti di dalam ayat Matius 24. Markus 13, Lukas 21 semua datang di atas awan-awan. Nah, sekali lagi awan-awan itu awan-awan jasmani atau rohani. Awan-awan itu dalam perjanjian lama menunjukkan apa? Kemuliaan Allah. Kemuliaannya dia datang. Jangan kita mengartikannya ini dengan secara fisik awan-awan. Selama saya belum melihat awan-awan datang, ya berarti belum. Bukan begitu, teman-teman, adik-adik semua. Makanya kita perlu menyelidiki ini dengan baik supaya kita tahu arti sesungguhnya apa yang dimaksud ini semua. Ini Daniel pun juga sama mengatakan. Nah, maka itu supaya kita tahu inilah ayat kunci dari semuanya ini, yaitu Matius 24 tadi yang dikatakan, ya kan? Jalan-jalan melewati bait suci itu. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, kamu melihat semua itu, aku katakan kabar kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semua akan diruntuhkan. Itu tadi kita udah tahu, maka itu punya subtitle apa? Bait suci diruntuhkan. Inilah nubuatan Tuhan Yesus berjalan-jalan bersama dengan muridnya. Muridnya terheran-heran. Ini bangunan sangat ajaib seperti tadi yang dikatakan dibangun 48 tahun. Bagaimana kok satu batu tidak di atas batu yang lain akan diruntuhkan? Ini jantung hidupnya orang Yahudi, yaitu bait suci itu. Pergi untuk doa, pergi menebus dosa. Terus setiap kali kalau nggak ke sana rasanya nggak enak. Wah, itu seluruh sentral kehidupan orang Yahudi, yaitu ada di dalam bait suci. Dikatakan nih, satu batu tidak akan di atas batu. Nah, inilah semuanya menjadi pertanyaan. Ayat ketiga penting sekali. Maka itu duduk di bait suci, Bukit Zaitun. Nah, kata mereka, nah ini mulai mereka mempertanyakan. Ini penting sekali pertanyaannya. Katakan kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Yang akan terjadi yang dimaksudnya apa, adik-adik? Apa yang dimaksud akan terjadi? Keruntuhannya bait suci itu. Betul. Kapan? Itu kapan akan terjadi? Nah, ini pertanyaannya dari murid-muridnya itu. Terus yang kedua dengan kata-kata dan. Ya, ingat kata-kata dan. Apakah tanda kedatanganmu? Wow, inilah memaknai hancurnya bait suci yang tadi dikatakan satu batu tidak terletak di atasnya lain itu disertai dengan kedatangannya itu kapan? Disambung lagi yang ketiga, dan tanda kesudahan dunia. Nah, dunia di sini bukan dunia, tetapi adalah dunia yang dimaksudkan dunia zaman age, yaitu zaman Pak Harto, zaman Orde Baru. Nah, itulah kapan akhirnya zaman yang lama itu, zaman hukum yang lama itu maksudnya di situ. Nah, ketahui inilah pertanyaan yang akhirnya dijawab oleh Tuhan Yesus dengan nubuatan panjang lebar dari awal sampai belakang pasal 24, bahkan masuk ke pasal 25 semuanya itu. Itulah Bapak Ibu. Nah, ini sekali lagi khotbah tentang akhir zaman, runtuhnya bait suci, ini semuanya berkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Ini dari Matius, kalau ini dari Markus, semuanya mengatakan dengan tema yang sama. Bahkan Lukas pun juga sama dengan ini. Nah, mari kita lihat dari sini. Ini kita ambil ayat yang menyangkut kedatangannya, yaitu apa? Perumpamaan tentang pohon ara dan semuanya ini. Nah, inilah. Kita mulai dari ayat 20. Di sini dikatakan, kalau kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara dan keruntuhannya itu sudah dekat.
Lalu ayat 24 mengatakan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini memang betul-betul terjadi, yaitu diratakannya Yerusalem, bait suci dibakar hangus semuanya. Inilah terjadi karena diinjak-injak semuanya oleh bangsa-bangsa lain. Bangsa siapa itu yang dimaksud? Siapa yang menyerbu Yerusalem? Catat baik-baik. Tuhan memakai siapa? Tentara Romawi untuk mengepung Yerusalem. Jenderal Titus untuk mengupayakan. Wah, itu pertahanan orang Yahudi tidak mudah. Sampai 3,5 tahun akhirnya roboh, mati kelaparan, sampai bergelimpangan di jalanan. Nah itu sampai darahnya itu sampai sekian setengah meter adanya. Itu semua tercatat dan dikatakan itu tidak pernah terjadi yang kayak begini malapetakannya ini, dan tidak akan terjadi lagi. Kenapa ayatnya mengatakan itu? Teman-teman, adik-adik coba pernah pikirkan ya? Kenapa tulisnya begitu? Kalau kita melihat, Hitler 6 juta orang Yahudi dibasmi dengan gas dan semuanya ini itu kan jauh lebih besar, ya kan? ISIS kemana-mana memenggal ini itu dan sebagainya seenaknya begitu. Kenapa ini dikatakan yang tidak pernah terjadi dan tidak akan? Ini tercatat di dalam sejarah, yaitu ibu-ibu di dalam Yerusalem. Ini bukunya Josephus, yaitu Jewish War. Tebal sekali bukunya. Saya belum baca semua, tetapi cuplikan-cuplikannya itulah yang mengatakan di dalam zaman dikepungnya itu sampai kelaparan, makanan udah habis semuanya itu. Ibu dengan tangan yang halusnya itu apa? Memotong bayinya sendiri untuk dimakan bersama-sama. Sampai keadaannya kayak gitu, bergiliran antara orang ini. Siapa ini hari yang dari sini nanti next time ini. Itulah yang terjadi. Kalau kita bicara soal Hitler membasmi Yahudi karena kebencian, karena musuh. ISIS pun demikian. Karena lawan agama, tidak percaya, ini dipenggal, dibunuh semua. Ini anaknya sendiri, kekejaman yang tidak ada taranya. Kira-kira begitu. Makanya dikatakan keadaan inilah yang tidak akan terjadi lagi. Wow, waktu itulah kejadian yang paling kejam, yaitu anaknya sendiri dimasak, dimakan rame-rame bersama karena kelaparannya yang terjadi itu. Bapak Ibu sekalian, itulah apa yang terjadi di sini. Nah, makanya di ayat 27 mengatakan anak manusia datang dalam awan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Awan ini menyinggung soal kemuliaan. Baca banyak ayat dalam Perjanjian Lama. Salomo mendirikan bait suci itu awan turun semuanya ini sampai tidak tahan, sampai semuanya terpapar semuanya. Itulah kemuliaannya Tuhan yang turun. Dan Ibrani mengatakan bagaikan awan itu orang-orang tokoh yang beriman itu menaungi di dalam samudra bagaikan awan. Nah, itu semua menandakan kemuliaan demi kemuliaan yang diartikan itu. Ingat teman-teman, adik-adik, perjanjian baru pada dasarnya tidak bicara secara fisik. Karena itu semua merujuk kepada apa yang firman Tuhan katakan. Kalau bicara soal bina itu pun bukan bicara soal uang. Kalau bicara talenta itu bukan talenta nyanyi, talenta pimpin pujian, doa, itu boleh saja. Itu juga bagian talenta secara fisik. Tetapi apa yang Tuhan Yesus firmankan, karena Tuhan Yesus ngomong sendiri, perkataanku ini roh. Makanya maknanya dan tidak lain, talenta, mina itu bicara soal kekayaan, harta. Harta apa? Tidak lain yaitu pengenalan akan Kristus itu. Itu yang dimaksud. Makanya sampai Tuhan Yesus memberikan perumpamaan gini. Ada orang, ya kan, yang menemukan harta terpendam, ya kan, cepat-cepat disimpan, cepat-cepat menjual harta yang lama semuanya itu untuk membeli harta yang baru itu. Apa bicara harta lama, harta baru? Pengenalan yang lama dibuang, dijual semua
untuk digantikan dengan yang baru di dalam Kristus. Itu artinya sesungguhnya Tuhan Yesus yang maksud, yang mau kita lakukan begitu. Paradigma pemahaman yang lama ini dibuang, dijual semua, katakan ada kata-kata semua untuk memperoleh yang baru itu, harta yang terpendam itu, mutiara yang bagus, yang baik itu pun demikian. Dijual yang lama semuanya untuk memperoleh yang baru itu. Nah, itulah hal yang perlu kita ketahui. Makanya sampai ayat 32 dikatakan, seperti tadi yang dikatakan, sesungguhnya angkatan ini sebelum berlalu, semuanya sudah terjadi. Kata-kata semuanya ini bukan pilih-pilihan tertentu. Ada yang memperhatikan kalau yang ini sudah, kalau yang ini belum. Tidak, kata-kata ini kata generasi ini, generasinya Tuhan Yesus, yaitu seangkatan umur 30 sampai 70 runtuhnya. Itu seangkatan ini semua, sebelum angkatan ini berlalu, semua nubuatan ini terjadi. Tidak ada pilihan ini itu. Nah, inilah adik-adik, camkan baik-baik pemahamannya demikian, supaya kita mengartikannya dengan baik, dengan jelas. Dan penggenapannya itu luar biasa yang Tuhan sudah katakan. Nah, ini semua coba. Ini kutipan dari subtitle saja dari Lukas yang tadi kita bahas, ya kan? Baik Allah akan diruntuhkan, ayat 5. Turun ke bawah semuanya akan diruntuhkan, permulaan penderitaan, ya kan? Guru apa segala macam. Masuk ke ayat 20, ini tentang runtuhnya bait suci. Nah, ini coba ayat-ayat dikatakan di sini. Orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang berada dalam kota harus mengungsi keluar. Ini adalah peringatan Tuhan Yesus apa yang bakal terjadi di dalam kota Yerusalem. Jangan masuk ke dalam kota Yerusalem. Cepat-cepat lari ke Yudea. Karena apa? Yerusalem malapetaka besar akan terjadi. Ini sudah menjadi peringatan. Ya kan, pedusunan jangan masuk ke dalam kota. Wow, ini semua kan hal yang secara tertulis jelas mengindikasikan event-event yang penting itu yang terjadi semuanya itu. Nah, dari situlah kita turun mengenai subtitlenya kedatangan anak manusia ayat 25 sampai ke ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dari segala kekuasaan dan kemuliaan. Jadi ini semua adalah event, urutan terjadi, tersusun dengan baik. Nubuatan Tuhan Yesus itu bukan dipenggal sini, diambil sini, tidak. Semuanya urutannya sampai akhirnya dikatakan kita melihat di dalam awan anak manusia datang dengan kuasa dan kemuliaannya. Sampai ke ayat 29 terus ke bawah, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum apa? Semuanya terjadi, semuanya nubuatan ini akan terjadi sebelum angkatan ini berlalu. Bagaimana kita bisa tarik-tarik sampai sekarang? Kita menunggu nanti ini masih belum, aku belum lihat di awan-awan apa segala. Bukan begitu adik-adik. Bukan begitu pemahaman kita ini. Kita harus konsisten. Kita harus memegang dengan baik pemahaman ini. Pemahaman secara rohani. Yang memang firman Tuhan itu adalah roh. Dan yang menghidupkan itu. Bukannya secara fisik yang diartikannya itu. Nah, itulah. Nah, kembali ini satu contoh aja. Yaitu terkenal dengan ayat 1 Tesalonika 4 ayat 16. Ya kan? Ini semua orang mengatakan tuh jelas. Sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri turun dari surga, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Dan terus dikatakan kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa dan selama-lamanya. Perhatikan adik-adik, di sini dikatakan sangkakala Allah berbunyi. Sangkakala Allah sekarang sudah masih berbunyi nggak? Masih berbunyi nggak? Kan tidak. Sangkakala itu hanya berbunyi dari baik Allah. Ini ayat menandakan, ini memang zamannya Paulus. Paulus meninggal kapan? Kira-kira 66, kira-kira ya. Sebelum tahun 70.
Makanya di sini ditulis sangkakala masih berbunyi. Bait suci belum diruntuhkan, ini artinya, ya kan? Jadi inilah saat-saat sebentar lagi ini akan terjadi, Yerusalem akan runtuh itu. Nah, sangkakala Tuhan sendiri akan turun waktu dikepung itu semuanya, itu saat-saat yang terakhir itu mereka yang mati akan dibangkitkan. Ya memang itulah seperti tadi yang Roma mengatakan, orang yang percaya akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Ya kan? Ini bukan merujuk kepada diri kita yang zaman sekarang 2025 itu. Ini merujuk kepada Paulus waktu itu menulisnya, yang masih hidup sampai tahun entah 667 kira-kira begitu. Bahkan ayat 17 mengatakan, kita yang hidup yang masih tinggal. Ini kitanya siapa? Kita pembaca sekarang atau penulis pada saat itu dengan tim-tim, dengan rekan-rekan di dalam satu angkatannya, satu pekerja yang bersama. Tentunya kita harus maknai dan mengerti dengan jelas apa yang dimaksud ini. Akan diangkat bersama-sama dalam awan, ya betul, dalam kemuliaannya dia itu, karena kita diangkat menjadi apa? Manusia rohani, bukan lagi manusia jasmani. Karena kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Maka itu di sini dikatakan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Ini indikasi, ini adalah kata-kata bahasa simbolik, bahasa hiperbolik yang betul-betul menggambarkan bahasa orang, kalau ngomong bahasa nabi, ya kan, yang menguraikannya itu dengan apa, kosmos, punya bahasa angkasa, kemuliaan dan semuanya itu. Dan sesungguhnya tidak lain diartikannya demikian. Kita coba melihat dari apa yang English punya Bible katakan, itu kan, caught up together, diangkat bersama ini, ya kan. Di sini imaginary to describe spiritual victory, yaitu apa? Kemenangan dalam rohani. Itulah yang diartikan, not a rapture, bukan rapture yang dikatakan secara fisik, apa diangkat terus semuanya berantakan, yang pesawat tahu-tahu jatuh apa gimana, bukan begitu, tidak ada. Dan di sini katakan being caught up in the victory of Christ. Jadi kita ini diangkat untuk apa? Dalam kemenangannya, kemuliaan bersama-sama dengan Kristus, artinya di situ. Nah, makanya kalau kita lihat di kanan ini adalah figurative speech, figuratif, kata-kata kalimat figuratif, imaginary to describe spiritual victory. Nah, di paling bawah dikatakan itu adalah apokaliptik punya teks, ya kan, kata-kata yang apokaliptik, hiperbolik, bahasa para nabi, para rasul gitu. Terakhir dikatakan nothing to do with the physical rapture, tidak ada. Kita ini sudah dibangkitkan, kenapa mau rapture lagi? Kita ini sudah dibangkitkan dalam Kristus, puji Tuhan. Kita dalam kemuliaannya, kita bersama-sama dengan dia. Karena dia mati bangkit, kita pun ikut sudah menjadi satu bersama dengan dia. Puji Tuhan, teman-teman, adik-adik, sampai di sini saya kira waktunya sudah sampai. Dan biarlah segala puji syukur hormat hanya